Salam dan sejahtera, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Firman kehidupan pagi hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2021. Seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situasi keadaan yang mengalami kemerosotan moral dari para pemimpin, tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat, dan bahkan juga di kalangan agama pada saat itu, nubuatan yang disampaikan Yesaya adalah nubuatan ilahi yang mengubah sejarah keselamatan manusia. Dengan tuntunan Roh Allah, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya bahwa seorang anak akan lahir dan diberikan untuk umat manusia. Namanya Penasehat Ajaib. Kuasa yang ada di dalam hidupnya telah dikumandangkan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah firman kehidupan dalam Yesaya 9 ayat 5. Allah ingin menyatakan kepada manusia betapa besar kuasa dan otoritas Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Otoritas pertama yang disebutkan adalah Penasehat Ajaib. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa untuk mengadakan mujizat atau mencurahkan berkat-berkat untuk kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib. Istilah penasehat muncul pertama kali dalam zaman Raja Daud sebagaimana dalam 2 Samuel 15 ayat 12. Yang umumnya memerlukan penasehat adalah para raja-raja pada saat itu. Di saat mereka menghadapi banyak persoalan dan pergumulan, harus membuat keputusan yang baik. Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib bagi umatnya. Karena kita dipanggil sebagai anak-anak raja, maka dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan penasehat. Maka dalam firman kehidupan hari ini menjawab segala kerinduan kita di tengah-tengah kegalauan hidup ini. Yang pertama, saudara-saudara, dinubuatkan dan nyata penasehat ajaib Allah yang perkasa dan kekal, yaitu Yesus Kristus. Manusia butuh penasehat dalam perjalanan hidup ini. Tanpa nasihat ilahi maka hidup kita penuh resiko, dan bahkan mungkin kita jatuh ke dalam dosa. Dengan adanya penasehat ilahi kita akan dimampukan untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Perjalanan iman kita bagaikan peperangan rohani melawan segala ajakan dan godaan, bahkan tipuan yang menyesatkan. Kita memerlukan penasehat. Kita memerlukan nasihat ilahi supaya bisa kita tetap bertahan dan bahkan berkemenangan dalam setiap rintangan dan tantangan. Supaya kita tetap bertahan sekalipun di jalan yang penuh pergumulan. Tuhan Yesus datang dan lahir ke dalam dunia ini supaya kita memperoleh seorang penasehat yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber nasihat ilahi yang utama yang telah disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebagaimana dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala macam bentuk nasihat ilahi yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya tidak akan bertentangan dengan firman kehidupan yang diberikan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, kalau Dia penasehat ajaib, maka apa yang dikatakan memberikan damai, apakah damai itu? Karena ada banyak orang yang masih juga belum bisa merasakan damai. Mungkin saudara-saudara merindukan kedamaian itu. Sebenarnya apakah damai itu? Damai artinya aman, tentram,
tenang, tidak ada kerusuhan, gak ada perang, tidak ada permusuhan. Berarti saudara-saudara, logika kita berpikir berkatakan, kalau tidak ada rasa aman, tidak ada tentram, tidak ada tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, itulah yang dikatakan bahwa saudara-saudara kita tidak berada di dalam damai. Tetapi damai itu adalah suasana di mana ada ketenangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu siapakah Raja Damai itu? Maka dikatakan dalam firman Tuhan kehidupan hari ini, letak damai itu adalah iman percaya kita bahwa kedamaian itu adalah kehadiran Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Bahwa kita berada di dalam kehidupan iman yang percayakan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jika ada menggambarkan damai itu, apakah sebenarnya? Ada yang menggambarkan damai itu seumpama pantai laut biru tenang, tidak ada gelombang. Dan ada yang menggambarkan dengan pegunungan, dengan pohon yang hijau sejuk teduh. Ada yang menggambarkan tentang air terjun yang deras sekali dengan riak air yang keras. Dan ada juga keluarga burung dalam sarang tenang dapat bernyanyi. Tetapi saudara-saudara, kalau itu pun digambarkan, apakah sebenarnya hidup yang tenang itu? Saudara-saudara, masing-masing mungkin melukiskan damai masing-masing. Tetapi damai dekat air terjun yang deras itu, yaitu keluarga burung yang bersarang di atas pohon dekat air terjun itu, mereka tampak tenang sekalipun walaupun di samping mereka ada air terjun, tampaknya tidak terganggu. Mereka tenang, damai. Itulah gambaran kedamaian yang sejati, kedamaian yang sesungguhnya. Bukan itu berarti tidak ada sesuatu gemuruh dan persoalan dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan kita, Yesus yang datang membawa damai dalam hati kita. Di tengah-tengah kegalauan hidup, di tengah-tengah sesuatu pergumulan, tetapi ada Tuhan di dalam hati kita membawa damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, damai yang abadi adalah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam situasi keadaan apapun, di tempat berada dimanapun saudara, bukan berarti tidak ada kekacauan, bukan berarti tidak ada keributan, bukan berarti tidak ada kesukaran. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai pergumulan itu, hati kita di dalam damai. Kedamaian justru berada di tengah-tengah semua hal itu. Namun hati kita memiliki ketenangan karena ada Allah, Yesus Kristus, diam di dalam kehidupan kita memberikan kedamaian. Karena itu percayalah bahwa Yesus Kristus adalah penasehat ajaib yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan melalui firman kehidupan hari ini. Engkaulah penasehat ajaib. Engkaulah Raja Damai yang memberi kedamaian dan keteduhan hati dalam kehidupan kami di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan. Di tengah-tengah segala kesukaran, di tengah-tengah segala kesulitan. Tetapi kami menyambut Tuhan Raja Damai dalam kehidupan kami. Juga di dalam persiapan-persiapan kami dalam perayaan Natal menyambut Raja Damai itu. Sehingga kami boleh memperoleh kehidupan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam ketenangan batin dan jiwa kami menghadapi segala pergumulan-pergumulan dan masalah. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, supaya kami, hati kami tetap di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam dan sejahtera, salam sehat, tetap sukacita dan semangat, jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
kasih.